Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Putri Dwi Suara dalam podcast Kelompok 7 yang selalu menemani kalian semua pada podcast yang ini. Hari ini ada yang spesial nih, karena aku gak sendirian. Aku ditemani oleh rekan-rekan aku, yaitu ada Rahel, Raya, Andin, Arga, dan Deina. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang potensi ikan migrasi menjadi komoditas budidaya. Apa sih itu potensi ikan migrasi menjadi komoditas budidaya? Nah, pembahasan tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silakan teman-teman. Oke, yang pertama aku mau jelasin tentang pengertian migrasi ikan. Jadi, migrasi ikan ini merupakan pergerakan atau perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat yang lain yang bertujuan untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan dalam rangka mempertahankan eksistensi hidup dan keturunannya. Untuk yang selanjutnya, kita mau dengar penjelasan dari Mas Raya tentang faktor apa aja sih yang mempengaruhi ikan untuk migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan itu dibagi dua. Yang pertama itu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu, yang pertama itu bimbingan ikan yang lebih dewasa. Ikan mampu melakukan migrasi untuk kembali ke daerah asal karena adanya bimbingan dari ikan yang lebih tua. Dan yang kedua itu bau perairan. Ikan mampu bermigrasi ke daerah asal dengan melalui beberapa cabang sungai. Dan di cabang sungai itu dilakukan dengan mengenali bau-bau bahan organik yang terdapat di dalam sungai tersebut. Yang ketiga itu ada suhu. Fluktualisasi suhu dan perubahan geografis merupakan faktor penting yang merangsang dan menentukan konsentrasi pengelompokan ikan supaya dia bisa balik ke daerah asalnya. Yang kelima ada salinitas, dan yang terakhir ada arus pasang surut. Untuk faktor internalnya dipengaruhi oleh kematangan gonad. Kematangan gonad ini diduga merupakan salah satu pendorong bagi ikan untuk melakukan migrasi. Yang kedua itu ada kelenjar-kelenjar internal. Migrasi ikan kod di Laut Barents oleh kelenjar tiroid yang berada di kerongkongan. Selanjutnya itu ada insting. Ikan mampu menemukan kembali daerah asal mereka meskipun tidak tahu melalui insting mereka. Dan yang terakhir ada aktivitas renang. Aktivitas renang itu sangat berpengaruh pada migrasi ikan. Contohnya kebanyakan ikan bertulang rawan. Oke, itu tadi dari Mas Raya. Selanjutnya ada Mbak Andin yang mau jelasin tujuan ikan melakukan migrasi itu apa sih? Tujuannya itu untuk pemijahan, mencari makanan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Oke Mbak Andin, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya ada Mas Arga yang mau jelasin apa saja jenis migrasi ikan dan contoh ikan yang melakukan migrasi. Oke, untuk yang selanjutnya itu jenis-jenis migrasi ikan dan contohnya. Yang pertama ada Oceanodromus. Migrasi ikan yang hanya terjadi di laut saja. Contohnya ada ikan tuna. Dan yang kedua Potamodromus, yaitu migrasi ikan yang hanya terjadi di air tawar, misalnya sungai dan danau. Contohnya ikan salmonia. Dan yang ketiga yaitu Diadromus. Diadromus merupakan jenis migrasi ikan pada dua jenis perairan, contohnya air tawar dan laut. Untuk contohnya yaitu pada ikan sidap. Yang keempat yaitu ada Anadromus. Anadromus merupakan migrasi yang terjadi di air tawar menuju air laut dan kemudian kembali lagi ke air tawar. Contohnya pada ikan salmon. Yang kelima yaitu Catadromus. Catadromus merupakan kebalikan dari migrasi Anadromus. Pada migrasi Catadromus, itu juvenil ikan bermigrasi dari laut menuju air tawar untuk bertumbuh dan mencari makan. Setelah matang gonad, ikan kembali ke laut untuk memijah. Contoh dari Catadromus yaitu belut morea. Dan yang keenam yaitu Ambidromus. Ikan Ambidromus bertelur di perairan air tawar. Larva segera bermigrasi menuju air laut, namun nanti kembali lagi ke air tawar. Contohnya pada ikan gobi.
Oke, selanjutnya ada penjelasan dari Mbak Putri tentang ikan migrasi apa aja sih yang sudah dibudidayakan di Indonesia. Jenis ikan migrasi yang sudah dibudidayakan di Indonesia itu ada ikan salmon dan trout. Jadi dia berimigrasi dari laut ke sungai untuk bertelur. Terus ikan ini juga disebut anadromos karena di Indonesia ada ikan yang melakukan sebaliknya, yaitu rutin berimigrasi dari sungai ke laut. Ini disebutnya itu katadromos. Contohnya yaitu ada kakap putih, kakap laut, kakap barramundi, di mana ikan ini banyak ditemukan di perairan Indonesia bagian timur. Terus selain itu juga ada jenis ikan yang disebutnya orehalin. Ini yakni jenis ikan tersebut itu yang bisa hidup di air laut, payau dan air tawar. Ikan jenis ini juga bisa mondar-mandir dari laut ke lautan, makau, terus rawa muara dan sungai. Itu ada contohnya itu jenis ikan buntal atau bisa disebut dengan taparfish, yang dimana di Indonesia ada banyak jenis ikan ini, dan Indonesia juga kan merupakan salah satu negara dengan kekayaan jenis ikan buntal paling banyak di dunia karena ikan tersebut itu memiliki keunikannya. Terus jadi penting untuk dilestarikan di Indonesia seperti itu. Migrasi ikan yang mau aku jelasin yaitu migrasi ikan tuna. Ikan tuna merupakan spesies yang melakukan migrasi jauh untuk berkembang biak. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu menyerupai torpedo, sedikit pipih di bagian sisi, dan mulutnya yang meruncing. Ikan tuna adalah kelompok ikan pelagis yang sepanjang hidupnya berada di permukaan perairan tropis dan subtropis. Wilayah tangkap ikan tuna mayoritas berada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Khusus di Indonesia, habitat ikan tuna banyak ditemui di sisi selatan Laut Pulau Jawa. Ikan tuna akan memilih wilayah tertentu untuk bertelur dan berkembang biak hingga batas tertentu. Setelah dianggap cukup dewasa, maka ikan tuna akan melakukan perjalanan jauh dan kemudian akan kembali lagi ke wilayah perkembang biaknya. Cara migrasi ikan tuna terbilang unik sebab mereka bermigrasi secara vertikal, yang artinya perpindahan sekelompok ikan tuna dilakukan dari daerah perairan dangkal ke daerah perairan dalam atau sebaliknya. Ikan tuna mata besar, misalnya, bisa bermigrasi dalam satu hari dalam jarak 1.500 kaki atau 457 meter secara vertikal. Ikan tuna berenang ke perairan yang lebih dalam dan dingin ketika pagi hari, kemudian kembali ke perairan dangkal pada siang atau sore hari. Mereka harus banyak bergerak dan makan untuk dapat bertahan hidup di perairan. Oleh karena itu, ikan tuna harus melakukan migrasi panjang dengan jarak lintasan yang jauh. Melacak pergerakan ikan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda, yaitu yang pertama marking, yaitu pemberian tanda kepada tubuh ikan bukan berupa benda asing. Benda yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pemotongan sirip, pemberian lubang pada tutup pingsan, dan pemberian tato. Di antara tanda-tanda tersebut, yang paling banyak digunakan ialah pemotongan sirip dan pemberian lubang. Sedangkan cara yang satunya lagi jarang digunakan karena selain susah dikerjakan juga, hasilnya tidak tahan lama. Yang kedua yaitu teknik, ialah pemberian tanda kepada tubuh ikan dengan membubuhkan benda asing. Benda yang digunakan ialah benda-benda yang tidak mudah berkarat, seperti perak, aluminium, nikel, plastik, ebonit, seluloid, dan lain-lain. Ikan migrasi konsumsi menjadi sumber pangan yang cukup penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum, perikanan tangkap memiliki tantangan tersendiri dalam proses produksinya. Keberadaan ikan yang ada di alam liar membuat bisnis ini memiliki ketidakpastian yang tinggi. Hal ini terjadi karena kegiatan penangkapan ikan tergantung pada kondisi alam. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi oseanografi seperti suhu, arus, pasang surut, dan gelombang. Teknologi pengindaran jauh atau remote sensing saat ini menjadi teknologi yang diandalkan dalam mengambil data dari permukaan bumi yang luas termasuk bagian perairan. Dengan teknologi pengindaran jauh, proses pengambilan data menjadi lebih efisien dan menyeluruh.
Beberapa data faktor penentu sumber daya ikan dapat diperoleh dengan metode penghindaran jauh. Data inilah yang dijadikan bahan analisis. Demikian penjelasan potensi ikan migrasi yang telah dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.